mari kita awali dengan sebagian azkarus sobah bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min nafsin la tasba' min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Mari jamaah kita membaca tilawah Al-Quran terlebih dahulu. Semoga jadi pertemuan yang penuh barakah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allaha azizun hakim. Illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamami wal malaikah wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Ayat 208 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, secara menyeluruh, bukan parsial, bukan setengah-setengah, bukan cuma sebagian, tapi kita tuh kalau masuk Islam menyeluruh, taati dari ujung sampai ujungnya, dari detil per detilnya, perkara besar ditaati, perkara kecil yang kadang disepelekan, yang kadang dilupakan, bahkan
ditaatin juga. Itu orang kalau berislam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Dan jangan ikuti langkah-langkahnya syaitan. Yang namanya syaitan nanti punya langkah-langkah akan dijelaskan habis ini. Terus Allah melanjutkan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Ayat 209 Al-Baqarah, tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah setelah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tafsir Al-Imam Ibnu Katsir halaman 683, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, membenarkan Rasulullah, untuk berpegang teguh kepada seluruh syariat Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Berpegang teguh kepada keseluruhan syariat Allah. Tadi udah dijelaskan, kafah itu nggak parsial, nggak setengah-setengah, yang enak diambil, yang nggak enak dibuang, yang cocok buat kita atau di negeri kita atau di wilayah kita atau pada kondisi badan kita ya kita terima, yang enggak dalam syariat ya udah kita lempar jauh-jauh, bukan. Tapi dia harus terima semuanya, mulai dari hal yang terbesar sampai yang terkecil. Itu Islam sudah mengatur semuanya. Islam mengatur nggak cara masuk kamar mandi pakai kaki apa? Masuk kamar mandi kaki kiri, doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar kamar mandi pakai kaki, baca doanya Gufranaka, pakai kaki kanan. Itu perkara yang sepele loh jemaah, menunjukkan sikap keimanan seseorang. Jadi kalau mau tahu orang itu beriman atau enggak, coba lihat aja kaki apa, pakai kaki apa, dia masuk ke kamar mandi. Itu menunjukkan siapa orang itu, agamanya apa orang itu, tanpa harus orang ini menceritakan apa agamanya. Coba lihat deh. Kita nggak perlu ceritain saya Islam, saya Muslim, tapi ketika Anda masuk kamar mandi pakai kaki kiri, berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, itu mencerminkan Anda itu siapa. Jadi ini perkara sederhana, tapi diatur dalam syariat Islam. Kalau perkara sederhana aja diatur, bahkan orang tuh mohon maaf cebok, atau saat dia membersihkan diri setelah pasca buang hajatnya, itu diatur loh. Kalau tangannya normal, hendaknya dia membersihkan diri dengan menggunakan tangan kiri. Sedetil itu ya diatur. Apalagi perkara-perkara yang besar kan, apalagi perkara-perkara yang gede, masa gak diatur? Masuk kamar mandi aja diatur, masa gimana caranya kita masuk ke sebuah tempat pasar gak diatur? Ada doanya gak masuk pasar? Ada. Pakai baju? Ada. Bercermin? Ada. Naik kendaraan? Ada. Safar jauh? Ada. Ada banyak aturan dalam agama Islam. Tapi mungkin sebagian kita tuh baru tahu sebagian kecilnya aja. Doa masuk kendaraan, sebagian kita mungkin tahu cuma Bismillah, atau mungkin ya lebih panjang dikit Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya lebih panjang dikit Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tapi ada nggak yang hafal di antara kita doa safar Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa minal amali ma tarda Allahumma hawin alaina safarana hadza watwi anna bu'da Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi. Mungkin sebagian kita kalau ditanya tentang itu nggak hafal. Padahal Islam itu syariatnya menyeluruh, aturannya bukan main hebat dan bagusnya. Maka Islam sangat-sangat menganjurkan pemeluknya udkhulu fis silmi kafah. Yang dimaksud tentang silm di sini yakni adalah Islam menurut pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan kafah yakni jami'an.
Kamu masuk Islam seluruhnya. Kalau udah mengaku Islam, seluruhnya Islam. Cara minumnya, cara makannya, cara pakai bajunya, cara bercerminnya dengan cara-cara Islam. Cara dia mengawali majelis ilmu, mengakhiri majelis ilmu sesuai dengan cara-cara yang Nabi teladankan. Nanti pelan-pelan Allah titipkan bangunan padanya, dia kelola bangunan itu dengan bagaimana Nabi mengelolanya. Dia buat sekolah, dia buat sedekat mungkin, semirip mungkin dengan bagaimana Nabi mengelolanya. Walaupun kita tahu ya nggak ada yang semirip Rasulullah, nggak ada. Tapi kita buat gimana? Semirip mungkin. Kalau dia berangkat umroh, dia buat semirip mungkin dengan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup mulia, mati bahagia dengan Islam. Jadi Islam ini ya'lu wa la yu'la. Islam itu udah tinggi, mulia, sangat utama, dan gak ada yang bisa menurunkan ketinggiannya dan kemuliaan Islam. Jadi jamaah, berlatihlah untuk tunduk kepada syariat Allah. Belajarlah untuk memahamkan diri kita baik-baik bahwa syariat ini adalah harus diemban keseluruhannya, ditaati keseluruhannya, bukan cuma parsial, bukan cuma setengah-setengah, tapi semuanya ditaati baik-baik. Wala tattabi'u khutuwatish syaitan, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya, dan laksanakan seluruh amal ketaatan, jauhi apa yang diperintahkan syaitan kepada kalian. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Maksudnya, jika kalian menyimpang dari kebenaran setelah datang nasihat, ceramah, tausiah, hujjah, dalil, udah dijelaskan pada kalian, terus kemudian kalian menyimpang dari kebenaran, sungguh kalian termasuk orang-orang yang rugi, karena sejatinya kalian harus menjadikan mereka sebagai musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin wala tattabi'u khutuwati syaitan. Di sini enggak dijelaskan tentang khutuwat kecuali penjelasan yang secara umum tadi. Tapi di dalam kitab yang lain itu dijelasin kayak gini jemaah. Khutuwat itu, khat itu satu garis, khat. Khutuwat banyak garis. Orang kalau disebut dalam ayat ini la wala tattabi'u khutuwati syaitan, berarti syaitan itu caranya itu bukan cuma satu. Syaitan menggoda kita, khutuwat, caranya banyak, langkahnya banyak. Gimana caranya anak Adam ini supaya gak sholat subuhnya, supaya tetap tidur subuhnya, supaya paket data kuotanya habis untuk yang sia-sia, supaya dia gak taat sama Allah. Intinya kayak gitu deh jemaah. Gimana caranya? Walhasil digoda oleh banyak hal. Dulu ada seorang ulama, pokoknya kerjanya rumah sholat, rumah musola, rumah musola, rumah musola. Begitu ya jemaah. Sampai suatu ketika ada 2 orang laki-laki yang punya adik perempuan. Laki-laki ini mau ada tugas, sehingga adik perempuannya ditinggalkan sendiri. Dia lihat di kampungnya, ini adik perempuannya kita titipin ke siapa ya? Kayaknya kita titipin ke ulama itu aja deh, kata beliau. Terus akhirnya, Syekh, saya mau nitipkan adik saya, boleh gak? Tidak jauh dari rumah Anda, mungkin Anda punya satu rumah sendiri gitu? Iya. Akhirnya jemaah, adik perempuannya dititipkan di rumah syekh tersebut. Syekh ini rumahnya di sini, sini musolanya, sini rumah perempuan itu tuh. Akhirnya begitu perempuan itu dititipin, syekh ini awalnya dari rumah musola balik lagi ke rumah, rumah musola balik lagi ke rumah, rumah musola balik lagi ke rumah. Akhirnya dibisikin sama syaitan, itu kan ada perempuan, tanyain deh, udah makan belum, gimana? Awal syaitan tuh goda begitu, tapi nggak berhasil. Tetap syekh ini kekeh, pokoknya rumah musola, rumah musola, rumah musola. Dah nggak
ke rumahnya perempuan itu. Tapi yang namanya syaitan, pinter kan syaitan? Akhirnya terus dibisikin. Coba tanyain, barangkali dia belum makan, kamu bisa buatin makanan buat dia. Atau barangkali dia belum makan, kamu bisa nanti beliin makan buat dia. Akhirnya tergoda nih syekh tersebut. Dia datang ke rumah perempuan itu, diketuk pintunya. Assalamualaikum, izin ya saya mau nanya doang, udah makan belum? Oh udah makan. Oh ya udah baik, terima kasih ya. Awalnya begitu tuh. Tapi syaitan gak cukup sampai di situ. Kata syaitan, coba digoda lagi. Boleh gak saya masuk ke dalam rumahnya itu? Akhirnya kan selama ini kan saya di luar doang ya. Iya ya. Aman kok, tenang aja aman. Coba deh kamu masuk. Biar kamu tahu kondisi rumahnya. Siapa tahu rumahnya berantakan. Nanti dibersihin, nanti diginin. Akhirnya syaitan goda. Akhirnya masuk dia ke dalam rumah. Akhirnya. Sampai terjadi satu hal yang tidak diinginkan. Sampai bahkan mereka zina. Akhirnya syekh itu bingung. Akhirnya dia dibunuh. Akhirnya dia bingung. Akhirnya mayatnya dikubur di belakang rumahnya dia. Dan ketika kakaknya datang, lepas dari tugasnya, kakaknya bertanya, adiknya di mana? Adikmu sakit. Dia berbohong padahal adiknya dibunuh oleh dirinya. Adiknya sakit katanya. Terus di mana dimakamkan? Ini dimakamkannya di sini dan segala bentuk macam-macamnya, dan dia mati dalam keadaan bohong. Syekh tersebut walhasil mati dalam keadaan berbohong. Nauzubillahi min dzalik, nauzubillahi min dzalik, nauzubillahi min dzalik. Mati dalam keadaan zina, membunuh, menguburkan daripada jasadnya itu dengan penuh kebohongan. Itu loh syaitan jamaah. Jangan pernah bilang gak apa-apa kok, paling nyicip sebentar. Atas sebuah dosa tuh jangan pernah bilang gak apa-apa nyicip bentar. Anda nyicip, Anda ketagihan, susah bagi Anda nanti keluar daripada zona yang kayak gitu. Na'udzubillah. Awalnya nyicip-nyicip, loh kok enak. Lama-lama kebiasaan, lama-lama udah jadi karakter, lama-lama sulit berlepas dari kebiasaan maksiat dan dosa itu. Dan mereka ngerasanya ini gak apa-apa kok. Padahal itu dosa yang paling besar. Hati-hati jamaah. Syaitan itu kalau gak bisa ngelibas kita di waktu subuh, nanti syaitan melibas kita di waktu yang lain. Syaitan kalau gak bisa ngelibas kita pada urusan-urusan yang sifatnya kewajiban, syaitan akan libas kita pada urusan-urusan yang sifatnya sunnah. Atau bahkan syaitan kalau gak bisa menggoda kita dalam urusan-urusan perkara perempuan, dia digoda dengan perkara-perkara yang lain. Laki-laki digoda lewat hobinya, sehingga waktu luangnya habis untuk mengakomodir hobinya. Perempuan gak bisa digoda lewat jalur laki-laki, nanti perempuan digoda lewat jalur di mana matanya itu terbiasa mengeluarkan harta. Tas, baju, sepatu, celana, topi, jam tangan. Atau digoda dengan membeli properti. Atau digoda dengan membeli perhiasan-perhiasan dunia yang sifatnya dunia. Kan perempuan ini gagal digoda dari jalur laki-laki, maka syaitan menggoda lewat jalur yang lain. Sehingga dia melakukan apa yang Allah benci. Innallaha kariha salas. Allah benci 3 hal. Yang pertama qila wa qala, yang kedua idha'atal mal, yang ketiga kasratus su'al. Yang pertama katanya Allah paling benci. Yang kedua Allah paling benci idha'atal mal, menghambur-hamburkan harta untuk hal yang enggak berfaedah. Yang ketiga Allah benci kasratus su'al, banyak bertanya tapi pertanyaannya enggak faedah. Nomor 2, dia gagal digoda lewat jalur laki-laki, dia digoda lewat idha'atal mal, menghambur-hamburkan harta untuk hal yang sia-sia. Atau ada perempuan gak berhasil goda laki-laki. Laki-laki ini sibuk dengan hobinya, bisa memancing, bisa ngetrail, bisa terabasan, bisa off-roadan, atau bisa dengan hobi-hobinya yang lain. Lalu syaitan menggoda lewat jalur hobinya. Beli knalpot 350 juta, beli per
seharga 200 juta, beli ban dengan harga bannya 36 juta, beli shock breaker lah, stang lah, beli ini, beli spakbor lah, apa segala macam, digoda lewat jalur sana tuh. Syaitan tuh jangan pernah bilang mohon maaf dungu. Syaitan tuh gak dungu jamaah. Tugasnya syaitan dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, tugasnya cuma goda manusia. Dan syaitan itu udah kawakan. Syaitan itu kalau bahasa kita tuh udah kawakan, udah senior. Goda manusia. Syaitan aja berhasil goda Adam dari surga turun ke bumi. Nabi digoda. Nabi loh jemaah. Nabi Adam digoda. Apalagi kita cuma manusia. Jangan pernah merasa tenang. Saya gak bakal digoda. Tenang, saya bisa. Tenang, saya mampu. Ingat kisahnya Ka'ab bin Malik yang gagal ikut perang Tabuk gara-gara bilang, udah kamu duluan aja, tar nyusul. Sering banget gak diajak kajian kayak gitu? Udah duluan aja, tar saya nyusul. Ka'ab bin Malik waktu diajak diperintahkan perang Tabuk, Ka'ab gak sedang ada uzur syar'i kan. Kata Ka'ab, udah kamu duluan aja deh. Tar saya mah nyusul gampang, kuda saya kan keren, unta saya kan hebat, larinya cepat-cepat, tar saya susul. Datang pasukan yang terakhir, Ka'ab kok masih di sini? Iya tenang aja, ntar saya nyusul. Sampai pada akhirnya sampai di Tabuk, Nabi nanya di mana Ka'ab bin Malik? Di mana ini, di mana itu, di mana ini? Gak datang ya Rasulullah. Apa uzur syar'inya kamu gak datang? Gak ada uzur syar'i kecuali menunda. Itu kan cara syaitan. Sekelas Sayyiduna Ka'ab bin Malik aja tergoda. Itu beliau sahabat hebat, dosennya langsung Rasulullah, belajar langsung sama Rasulullah, tetap tergoda. Apalagi kita jemaah. Ka'ab bin Malik loh hadirin. Ini kaliber sahabat hebat jemaah. Tetap langkah-langkah syaitan itu cerdas mereka. Makanya hadirin, kita itu jangan pernah ngerasa aman ya. Dari khutwatis syaitan, langkah-langkahnya syaitan. Terutama yang mungkin lawan jenis, kadang godaannya itu berat. Di chat malam-malam, assalamualaikum ukhti, lagi apa? Jangan lupa besok bangun sahur ya. Awalnya ngingetin, nanti lama-lama, ayo aku mau ketemu kamu boleh ya. Kopdar, habis kopdar kehujanan. Aduh kehujanan, kita melipir dulu ya. Melipir, wah akhirnya melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Awalnya dari mana sih? Buka pintu zina. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Caranya apa tuh? Caranya dia mengawali dengan chat. Apalagi pakai emoticon. Emoticon love. Emoticon bunga mawar. Emoticon apalah, cium lah, apa segala macam. Nauzubillah, itu emoticon yang sebaiknya dikurangi, bahkan dihindari kalau perlu jemaah. Dihilangkan kalau sama lawan jenis. Barakallahu fiik. Jadi syaitan itu langkah-langkahnya banyak. Wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Di sini tadi sekali lagi jemaah, keterangannya cuma maksudnya laksanakan seluruh amal ketaatan, jauhi apa yang syaitan perintahkan. Itu aja di sini. Enggak ada penjelasan seperti yang tadi saya utarakan, langkahnya itu banyak. Pokoknya syaitan gagal jatuhin kita, buat miring kita aja gak bisa, gagal dia bakal cari cara yang kedua. Gimana anak Adam ini pokoknya hancur sehancur-hancurnya. Syaitan musuh kita yang nyata. Udah tahu musuh jangan disahabatin dong jamaah. Syaitan itu kan musuh. Kalau udah tahu syaitan itu musuh ya jangan disahabatin dong. Ngapain sahabatan sama syaitan? Jangan muasin syaitan dong.
Malah justru kita harus tulis kerang-kerang sekaligus tulis di kolom komentar sahabat TikTok, YouTube, Instagram, syaitan itu musuh yang nyata. Ditulis di kolom komentar ya, di caps lock biar tahu yang tertinggal bahwa ini Al-Baqarah ayat 209, syaitan itu musuh yang nyata. Dan kata Nabi SAW, saya suka nih sama hadis Nabi yang satu ini. Kalau kamu melakukan kesalahan, jangan kamu salahkan siapapun kecuali siapa? Dirimu sendiri, kata Rasulullah begitu. Kalau kamu ngelakuin kesalahan, jangan kamu salahkan kecuali siapa? Dirimu sendiri. Jangan nyalain syaitan. Mas, kenapa maling? Ya digoda syaitan soalnya. Mbak, kenapa berzina? Ya digoda syaitan soalnya. Ini apa ini jemaah? Jangan nyalain syaitan. Syaitan itu tugasnya cuma yuwaswisu sudurinas, cuma bisik-bisikin doang. Jangan sholat, jangan sholat, jangan sholat. Jangan dengar tausiah, mending ini aja. Mending tonton yang lain aja. Cuma bisikin doang. Ujung-ujungnya yang menentukan benar tidaknya siapa? Kita. Ujung-ujungnya yang menentukan zina atau tidaknya siapa? Kita. Ujung-ujungnya yang mau nonton atau tayangan faedah atau tayangan yang tidak berfaedah siapa? Kita. Wala talumanna illa nafs. Jangan kamu salahkan kecuali dirimu sendiri. Jangan disalahin syaitannya. Kenapa kamu bunuh orang itu? Ya gara-gara syaitan. Loh, syaitan? Anda yang bunuh dia, kok Anda nyalain syaitan? Kenapa gak sholat subuh? Wah, syaitan. Loh, Anda gak sholat subuh karena Anda kesiangan, kenapa Anda nyalain syaitan? Jangan nyalain syaitan. Tapi jadilah orang yang dia menyalahkan diri sendiri. Oh iya, ini masalah saya sih. Mohon maaf ya. Enggak, ini salah saya juga sih. Komunikasinya kurang. Atau salah saya juga sih. Udah tahu kalau saya tidur jam 3 pasti subuhnya bakal kesiangan, tapi tetap aja saya tidur jam 3. Akhirnya walhasil saya gak bisa deh. Kenapa subuh kesiangan? Ya salah saya, tidurnya terlalu pagi, kecapean jadinya kayak gini deh. Begitu jamaah. Wala talumana ila nafsi. Jangan nyalahin kecuali dirinya sendiri. Salahin diri sendiri dong. Jangan salahin orang lain. Jangan salahin siapapun kecuali dirinya sendiri. Ya emang harus diri sendiri. Ada ayat bagus banget. Ayat ini ada dalam Al-Quran. Al-Qurannya ada di surah yang qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Tahu gak itu surah apa jemaah? Itu surah 91 Asy-Syams. Surah 91 Asy-Syams, ayat yang ke-9 dan ke-10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mau introspeksi diri, muhasabah diri, evaluasi diri. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang kalau dia nyala-nyalain orang lain, gak mau introspeksi diri, mengkambing hitamkan orang lain. Apalagi kita jadi seorang pemimpin jemaah. Ini kunci pemimpin itu bakal bawa timnya maju atau bakal bawa timnya mundur. Itu tergantung siapa pemimpinnya dan gimana cara dia mimpin. Kalau cara dia mimpin, salah lo tuh, lo salah. Anggotanya disalah-salahin, gak maju jemaah. Tapi kalau lo ini kenapa begini? Oh iya. Mungkin lain kali ini lebih bagus, tapi mohon maaf ya, ini salah saya juga. Saya yang gak ngontrol ini. Ini salah saya juga. Saya yang membiarkan itu terjadi. Dia bilang besok aja dia loadingnya. Akhirnya besoknya terlalu terburu-buru, kedandapan atau tergesa-gesa sehingga akhirnya mepet. Kita terlambat memulai suatu acara misalkan. Padahal harusnya bisa dari malam dan itu di bawah pressure kita bahwa kita bisa bilang loadingnya dari malam ya. Kita bisa bilang kayak gitu. Orang-orang yang akan terus berhasil itu tuh biasanya mereka yang selalu
salah ada pada diri mereka dan mereka berusaha lebih baik dari hari kemarin. Bukan orang yang mengkambing hitamkan orang lain, nyalah-nyalahin orang. Justru orang yang tipe suka mengkambing hitamkan orang lain gak akan pernah mengalami yang namanya kemajuan. Gak ada. Gak pernah ngalamin kemajuan. Why? Kenapa? Karena dia selalu melihat kurangnya ada di orang lain, bukan kurangnya ada di diri sendiri. Kerennya jamaah dan jamaah TikTok, YouTube, Instagram, silakan tulis di kolom komentar, caps lock semuanya. Kunci berhasilnya seseorang, sering-seringnya dia mengevaluasi diri. Kunci berhasilnya seseorang, sering-seringnya dia mengevaluasi diri. Ini kalimat sebenarnya terjemahan aja dari kalimat qad, sungguh, aflah, akan menjadi beruntunglah dia, falah, beruntung. Man, siapa? Zakaha, yang mau mengevaluasi diri, yang mau muhasabah diri. Kan bahasanya kayak gitu kan. Jadi kunci berhasil evaluasi diri. Tulis di kolom komentar kunci berhasil evaluasi diri. Jadi kalau orang itu evaluasi dia, banyak berbenah diri dia ngelihat, oh ya ini salah saya. Ayo kita perbaiki yuk. Terus dia semangatin timnya lagi, ayo semangat, mentalnya harus kuat, mentalnya harus tangguh, mentalnya harus tahan banting. Dia semangatin semua timnya, all out dia bawa timnya untuk gimana caranya jadi juara, bukan cuma piala dunia, tapi juara piala dunia akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, orang itu harus punya kunci. Kuncinya adalah zakaha, mensucikan diri, evaluasi diri sama muhasabah diri. Kalau kunci ini untuk dirinya sendiri dia punya, nanti dia dapat, ingat rumus kita kalau baca Al-Quran, yang belakang terus tarik ke depan. Kalau kamu zakaha, nanti kamu dapat aflaha. Kalau kita ngelakuin zakaha, muhasabah, introspeksi, evaluasi, nanti kita dapat apa? Aflaha. Aflaha apa artinya? Hayya 'alal falah, aflah. Kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan, semuanya include tuh, namanya falah, aflah. Kalau kamu ngelakuin zakaha, kamu mensucikan diri, evaluasi diri, berbenah diri, nanti kamu dapat aflaha, kamu dapat keberuntungan. Itu rumus, pola. Jadi jamaah tuh mau nyari apa, ada polanya di Quran. Tinggal kita mah praktek aja. Aduh, khawatir, takut akan masa depan. Itu ada gak dalam Al-Quran? Kemarin udah kita bahas toh. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa khawatir? Kenapa yahzanun, sedih? Al-Quran tuh keren banget. Kemarin Ustadz Ferry Septianto LC, sahabat kami di Pondok Pesantren Mu'alimin Jogja, beliau pemilik banyak sanad sampai ke Rasulullah dalam beberapa kitab-kitab hadis. Beliau bilang, ada yang masih ingat? Ayahanda masih ingat? Kenapa khawatir dan sedih? Khawatir karena manusia itu sering mengkhawatirkan masa depan. Aduh gimana ya, kayaknya gak mungkin. Aduh soalnya ada orang luar bilang katanya kamu tuh gak bakal bisa. Itu tuh. Sering mengkhawatirkan masa depan, belum terjadi, belum dicoba udah khawatir duluan. Oh resesi 2023 gimana ya? Belum tentu resesi, siapa tahu Anda yang belum menikah 2023 resepsi. Iya kan? Belum tentu resesi, bisa jadi Anda resepsi besok 2023. Tulis tuh di kolom komentar sahabat. 2023 belum tentu resesi, boleh jadi besok Anda resepsi di tahun itu. Terus kenapa sedih? Kata Ferry, Ustadz Ferry menyampaikan sebuah nukilan athar. Beliau mengatakan, kenapa sedih? Karena manusia itu sering banget menyedihkan masa lalu yang telah berlalu dari hidupnya.
Masa lalu tuh jangan diratapi. Iya tahu saya salah. Oke 2019 kemarin saya salah. Oke 2018, 2015, 2011 atau mungkin tahun 90 sekian. Oke saya pernah berbuat salah. Ya udah jangan diratapin dong. Anda kalau nyetir motor jemaah, ngelihatnya spion terus, ya nabrak jemaah. Anda kalau nyetir mobil nggak ngelihat ke kaca besar gitu, Anda ngelihatnya ke spion, yang kecil itu diliatin terus yang nabrak Anda. Kenapa kaca mobil dibuat besar, spion 2 dibuat kecil? Agar supaya lebih seringlah menatap masa depan, jangan sering-sering melihat ke belakang. Ngelihat ke spion tuh sesekali aja. Oh ya, saya salah nih. Dulu saya pernah begini, ini salah nih. Karena ini gak di manajemen dengan baik. Walhasil terus kemudian hilang di telan bumi. Udah, besok harus di manajemen dengan baik, ditata dengan baik, alurnya profesional, bagaimana itu harus ditata, diatur jemaah. Jadi harus evaluasi, harus ngelihat titik letak salahnya itu ada pada diri sendiri sebelum orang lain. Kalaupun dia tahu bahwa ini adalah timnya, maka dia bertanggung jawab untuk memperbaiki timnya. Mas, kenapa kok kita terlambat ya? Oh soalnya ini terlalu mepet loadingnya nih, atau persiapan alat-alatnya ini, nuruninnya, ini gulung kabelnya terlalu mepet. Berarti tanggung jawabnya, oh iya salah saya membiarkan dia loadingnya waktunya terlalu mepet. Berarti bisa gak kita loading sejak sedari malam? Bisa, oke, lakukan sedari malam. Karena kalau misalkan kita seorang pemimpin, kita kapten tugasnya ayo bawa timnya untuk jadi juara dunia. Bukan cuma dunia deng, juara dunia dan akhirat. Kan kita ingin jadi aflah. Aflah kan keberuntungan yang bukan cuma di dunia, tapi skalanya ya dia beruntung dunia, ya beruntung akhirat, ya dia sukses, ya dia menang. Makanya kalimat Allah setelah hambaku sini sholat, hayya 'alal falah. Setelah Allah nyuruh kita sholat, Allah pengen ngasih apa? Kemenangan. Aku kasih kesuksesan, aku kasih kemenangan, aku kasih keberhasilan, aku kasih keberuntungan. Hayya 'alal falah. Sini. Aku kasih sukses, beruntung, bahagia, keberhasilan ada dalam genggamanmu. Itu jemaah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, atau dia introspeksi diri, membersihkan hati, dia evaluasi. Qad khaba man dassaha wa qad khaba, dan sungguh merugilah man dassaha, orang-orang yang mengotorinya. Dia ngerasa gak penting evaluasi, dia gak mau introspeksi diri. Wah rugi tuh orang-orang kayak gitu, rugi. Makanya skala waktu nanti kita kumpul akhir tahun, atau diagendakan mas kumpul akhir tahun, punggawa-punggawa Masjid Fatimah Garung bahas ini setahun kita udah ngapain aja nih, dan setting goal 2023 kita mau ngapain. Gak ada jamaah. Sahabat Nabi tuh begitu ditanya, kamu mau ngapain? Biasa aja lah. Gak ada. Sahabat Nabi tuh matanya tajam-tajam. Coba buka kitab Ashabur Rasul, atau buka kitab, judul kitabnya Ar-Rijal Haular Rasul. Udah dikhatamkan waktu itu di PB Resto. 4 jilid bukunya, kitabnya 4 jilid. Sudah pernah kita khatamkan. Sahabat Nabi tuh tatapan matanya tajam-tajam. Rasa penasaran sahabat Nabi, bahkan mohon maaf Arab Baduy, kalau dalam bahasa kita wong deso, itu tuh curiosity lagi. Apa curiosity? Rasa ingin tahunya tuh dalam banget jemaah. Datang Arab Baduy nanya ke Nabi, ya Rasulullah kasih amalan dong, ringan aja ya, jangan berat-berat, tapi saya masuk surga gara-gara amalan itu. Coba. Itu Arab Baduy nanya sama Nabi. Berarti dia nanya itu kan karena
Penasaran, rasa ingin tahunya luar biasa. Rasa ingin tahu itu kan didasari karena aduh saya pengen semangat, saya tuh semangat banget pengen beramal, tapi saya nggak mau salah langkah, saya nggak mau salah langkah. Makanya semangat dalam beramal. Itu sahabat Nabi jemaah. Nggak ada yang lesu, kenapa kamu matilah gitu. Sahabat Nabi, walaupun ada ya nanti kisah tertentu yang sahabat Nabi terus akhirnya menusuk jantungnya sendiri dengan tombak, dia bunuh diri, itu ada satu orang. Karena gak kuat nahan rasa sakit. Itu juga jadi kisah ibro dan hikmah. Tapi rata-rata sahabat Nabi, mata mereka tajam, visi mereka jelas, misi mereka jelas, what I'm going to do-nya jelas. Saya mau ngapain, itu jelas. Terlihat berbinar-binar di mata mereka seolah surga di depan mata. Itu kan visinya jelas berarti. Ya kan? Terlihat berbinar-binar di depan mata mereka seperti surga ada di depan mata mereka. Itu kan berarti visi mereka surganya Allah. Bukan cuma sekedar dunia. Capek, lah emang capek jemaah. Dunia kok leha-leha. Mau dapat surga kok leha-leha. Mau dapat surga ya harus capek, mau dapat surga ya harus berjuang. Mau dapat pahala jariah yang mikirnya harus tiap hari. Kamu ngapain sih mikirin kebaikan terus mikirin buat baik ini, buat baik itu, buat baik ini, buat baik itu. Kita tuh cuma sama-sama ingin ngejar surganya Allah kok. Kita tuh berjuang. Emang kamu punya bakatnya? Emang pernah gitu? Anda punya bakat? Pernah gitu punya pengalaman mengelola? Enggak punya. Lah terus kenapa pengen? Enggak, saya terobsesi aja. Itu yang membuat saya mikir lebih keras daripada yang lain. Itu membuat saya yang lain jam 9 tidur, saya jam 2 pagi belum tidur, memikirkan apa yang harus digarap. Itu yang membuat saya ingin berkorban lebih daripada yang lain. Kalau yang lain mungkin bangunnya jam 6, saya bangun jam 3, tidur jam 2. Misalkan ada orang bilang kayak gitu ya. Ini semua tuh bukan tentang bakat jemaah. Semua tuh tentang kerja keras. Emang ada orang baru lahir, wah Anda nih bakat-bakat masuk surga nih. Ada gitu? Gak ada, masuk surga tuh kerja keras. Gak ada main bakat-bakatan. Enak banget, lihat dari wajah, oh Bama, oh ini wajah-wajah surga ini. Udah Bama, masuk surga. Ingat ya kata Nabi SAW, masih ingat gak riwayat Muslim? Siapa yang buruk amalannya, nasabnya tidak akan pernah bisa menolongnya. Nasabmu baik, tapi kalau amalmu buruk, nasabmu gak bisa menolong. Makanya iman tak dapat diwarisi walau dari seorang ayah yang bertakwa. Gak bisa diwarisin jamaah. Ini bukan tentang bakat, ini tentang kerja keras. Ini tentang totalitas, siapa yang mau lebih dalam berkorban. Siapa yang mau lebih dalam berjuang. Ada gak orang dari tahu-tahu lahir jago main bola gitu? Gak ada. Gak ada orang lahir tahu-tahu jago main bola. Ini lintas disiplin ilmu ya jamaah. Maksudnya di semua lintas disiplin ilmu, orang-orang yang berhasil tuh selalu bilang kata-katanya sama. Kalau kita muslim, goal kita, settingannya tuh ya surganya Allah. Itu sebaik-baik goal kita. Quran surah 3 Ali Imran 185. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Kalau kamu mau sukses, kuncinya cuma 2. Yang pertama, zuhziha 'anil nar, dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, udkhilal jannah, masuk ke dalam surga. Faqad faz, maka sungguh kamu telah sukses. Jadi kalau kita sukses, itu sebutannya ya masuk surga. Di semua lintas disiplin ilmu jamaah, semua lintas disiplin ilmu, mau itu yang bisnis, bola, selalu bicara sama. Pemain nomor 1 dan nomor 2 dunia itu selalu nyebut dengan kalimat yang sama. Saya gak berbakat, saya kerja keras.
Walaupun secara tinggi badan itu tuh hampir dicoret dari klub sepak bola jamaah. Gak masuk, itu yang kemarin baru juara dunia. Secara tinggi badan dia gak masuk jamaah. Kecil badannya, tapi dia kerja keras. Yang dari Portugal, beliau juga sama. Beliau bilang, saat yang lain pulang aku masih sibuk berlatih tentang tendangan free kick. Yang lain belum datang, aku sudah sibuk melatih diriku tentang tendangan free kick. Maka akurasi tendangan free kicknya sekitar 80 sekian persen, atau mungkin ada yang mengatakan lebih daripada itu. Ini tentang dedikasi, kerja keras. Lintas disiplin ilmu tuh bilang begitu. Berhasil jadi nomor 1 dunia tentang kerja keras, tentang disiplin, siapa yang lebih banyak berkorban. Tentang surga juga sama, siapa yang mau menekan hawa nafsu, siapa yang mau berjuang, siapa yang mau bangun tengah malam sholat tahajud, siapa yang mau merelakan, mengorbankan hartanya untuk berderma, disedekahkan. Berat loh jamaah nyedekahin harta tuh. Apalagi kita lagi punya uang 10 ribunya, berat jamaah. Pernah ngerasain ya Allah, punya duit cuma 10 ribu. Ini pilihannya beli bensin atau masukin, cemplungin jemaah. Ya Allah tuh berat banget rasanya jemaah. Kalau kita nyemplungin 10 ribu, kita punya uang ratusan juta, enak, kecil 10 ribu. Tapi kalau kita punya uang 10 ribunya tinggal nih beli bensin atau mau dimasukin. Kalau gak beli bensin nanti pulang saya dorong motornya. Tapi kalau dimasukin ya dorong motor. Kalau beli bensin ya gak dapat kesempatan sodako. Siapa tahu ini hari terakhir saya hidup di dunia. Itu kan berkorban. Maka untuk meraih surga, wala tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata. Karena syaitan musuh yang nyata, perlakukan dia sebagai seorang musuh. Perlakukan dia seperti musuh. Ia perlakukan musuh. Lagi ngantuk-ngantuk nih, gak tahajud di jamaah tadi pagi misalkan ya, gak tahajud, wah setannya banyak banget. Udah langsung wudhu, ambil wudhu, Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, syaitan yang gelendotin hilang semua tuh. Dan lagi kita kan gak perlu banyak-banyak langsung toh. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Nabi gak pernah bilang amalnya tuh harus besar langsung, enggak. Besar secara berkala dan bertahap, oke. Tapi untuk memulai sesuatu kan dari yang kecil. Ini tahapannya ya. Tahapannya kamu mulai dari yang kecil dulu. Berapa rakaat? 2 rakaat dulu ya. 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jalan terus. Nanti lanjut lagi jemaah. Intinya kita belajar udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara menyeluruh, kafah. Jangan setengah. Jangan ikut-ikut perayaan agama lain. Nanti akhir tahun ada muslim secara KTP, tapi nanti dia ikut merayakan perayaan agama lain. Jangan, dihindari. Ada 3 perayaan agama di satu waktu itu. Nasrani dengan tiup trompetnya, Majusi dengan api-apinya, kembang apinya, Yahudi dengan kebalik. Yahudi dengan trompetnya, Nasrani dengan loncengnya, Majusi dengan kembang apinya. Nauzubillah. Ingat ya, Rasul pernah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Jangan sampai kita dicap seperti kaum-kaum orang-orang kufar. Jadilah mukmin haqiqiyan. Jadilah seorang mukmin sejati yang dia udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata. Jangan ditemani. Barakallahu fikum. Ini sedikit yang mungkin dapat disampaikan. Mohon maaf karena kami harus safar ke Magelang. Gak ada tanya jawab dulu.
karena pagi ini jam 8:30 ya sahabat, on time insyaallah, kalau nggak macet dan nggak ada halangan. Sebelum 8:30 pagi kami sampai sana di Joglo Jembar Muntilan. Ketika aja di Google The Joglo pakai D depannya, Joglo Jembar pakai D juga, The Jembar pakai D, Joglo Jembar depannya D semua, The Joglo, The Jembar, Muntilan, Magelang. Kita mulai kajian kalau Allah izinkan on time jam 8.30 on time di Magelang, Muntilan. Bagi sahabat yang mau hadir dipersilahkan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk tap-tap layar, live streaming, mengorbankan paket data kuotanya untuk sama-sama belajar di pagi ini. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang tidak mengikuti langkah-langkahnya syaitan, dan semoga kita jadi hamba yang istiqomah sampai husnul khatimah. Kita doa seperti yang Allah ajarkan dalam Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, karuniai kami kebaikan di dunia, karuniailah kami kebaikan di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Salam buat keluarga di rumah. Buat sahabat yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Mohon doa restunya. Insya Allah tak biidnillah kita sedang pembelian besi untuk lantai 2. Bagi sahabat yang mau ikut andil dalam pembelian besi lantai 2-nya, bisa juga sampaikan aja, tap link di bio. Yang mau berwakaf atas nama orang tua, atas nama suami yang sudah tiada atau istri yang telah tiada, atau wakaf atas nama anaknya, silakan juga bisa wakaf untuk pembelian besi guna pembangunan masjid lantai 2 yang difungsikan untuk asrama, kelas-kelas dalam pembelajaran di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolela Wonosobo. Begitu ya jamaah. Dan tidak lupa Masjid Fatimah Garung punya program terbaik, program terindah. Jamaah kalau bisa ikut programnya, ini keren banget. Program Masjid Fatimah Garung ada sedekah beras, bagi-bagi beras terbaik yang pulannya bukan main untuk warga sekitar, guru ngaji, guru TPQ, guru TPA yang ada di sekitaran Masjid Fatimah Garung. Terus ada program kajian subuh syuruk rutin kayak gini dari 2017 tanggal 11 November sampai hari ini, nggak pernah libur. Kecuali kalau mungkin rata-rata nggak pernah libur ya, Idul Fitri, Idul Adha tetap masuk walaupun sebentar. Tadarus pada maghrib sampai isya itu bisa datang ke sini juga. Iuran sapi untuk tahun 2023 itu sudah ada beberapa yang ikut. Lalu Jumat hari raya pasar gratis di sini ada, di Masjid Muhammad Al-Fatih juga ada, dan kajian Ahad pagi spesial plus ada makan-makan biasanya. Salam buat keluarga di rumah, semoga istiqomah sampai husnul khatimah. Sampai jumpa di Magelang, sampai jumpa di rumahnya Allah Baitullah, dan mudah-mudahan kita bersaudara sampai syurga, istiqomah sampai husnul khatimah. Tagline kita ya jemaah, ihris, istiqomah, mudah-mudahan wafat husnul khatimah, berjumpa kembali di jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tap link di bio untuk gabung di grup WhatsApp kajian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.